Mari kita baca Alkitab dari kitab Roma pasal yang ketiga, halaman 185. Roma 3 ayat 19 dari halaman 185. Roma 3, kita mulai baca dari ayat ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apabila kita membaca firman ini, bagian awal mengatakan hal yang sulit. Harus berpikir tentang Taurat dan anugerah. Tuhan yang memberikan dunia Taurat untuk menyadarkan kita akan dosa. Kali ini telah dikatakan dalam firman. Maka di sini ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan. Lalu, apakah yang Taurat itu bicarakan dan ajarkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Maksudnya adalah mereka yang menjalankan hukum Taurat menerima hukuman. Maka dari itu, hukum Taurat ingin menyampaikan hukuman yang diterima hidup. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di sini, jikalau kami tidak dibenarkan, maka tidak bisa menghadap Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan, orang yang tidak dibenarkan tidak bisa pergi ke surga. Kerajaan Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan berada, yaitu Tuhan yang adil dan kudus. Oleh karena itu, haruslah adil seperti Tuhan, agar dapat pergi ke kerajaan Tuhan. Tetapi, orang yang melaksanakan hukum Taurat di hadapan Tuhan pun, tidak ada satu orang pun yang diakuinya. Karena itu, semua manusia di dunia ini berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melakukan dan mencoba hidup adil. Usaha itu secara umum disebut dengan agama. Beberapa kali telah saya sudah bicarakan bahwa agama itu adalah suatu usaha atau cara yang bagaimanapun juga dengan usaha sendiri, dengan tenaga sendiri, ingin menjadi orang yang adil. Hal tersebut adalah hal yang mustahil. Walaupun manusia telah dengan keras berusaha dan bekerja keras, tetap saja tidak akan dapat dibenarkan. Ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kini tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Lihat di sini. Sepertinya cukup sulit untuk menjelaskannya. Kebenaran Allah
kebenaran Allah telah muncul. Manusia menerima kebenaran Allah dan menjadi benar seperti Allah, bisa berdiri di hadapan Allah dan dapat pergi ke kerajaan Allah. Oleh karena itu, kalau baca di sini di ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saya mulai dari sekarang, beberapa puluh tahun yang lalu, membaca ayat 21 ini dan merenungkannya, dan saya mendapat keselamatan. Sekarang, tanpa Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kini orang-orang menjadi benar, dan usahanya itu adalah kebenaran manusia. Kebenaran manusia, sekali lagi berkata, persembahan Kain sendiri, hasil tani diberikan persembahan pada Tuhan. Kebenaran manusia diberikan kepada Tuhan, tetapi kebenaran orang itu tidak diterima di hadapan Tuhan, dengan mutlak tidak diakui oleh Tuhan. Di dalam dunia agama, walaupun memikirkan keadilan, namun saat Allah melihatnya tidak lain adalah dosa, dan tidak akan diakui. Oleh karena itu, Allah mengirimkan keadilan kepada manusia di dunia. Kebenaran Allah dinyatakan pada manusia, dan manusia menerima kebenaran itu. Oleh karena itu, manusia dibenarkan di hadapan Allah, dan dapat berdiri di hadapan Allah, dan bisa pergi ke kerajaan Allah. Sebelumnya, saat darah Yesus mengalir di salib, karena menebus dosa kita dan sekaligus membayar harga dosa-dosa kita. Coba kita pikirkan secara lebih detail dalam firman ini. Apakah sesungguhnya Yesus mengalirkan darahnya untuk menebus dosa kita semua? Karena itu kita berarti menjadi benar. Tapi coba kita berpikir sedikit lebih teliti tentang hal itu. Di ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kalimat bagi semua orang yang percaya dengan iman Yesus Kristus datang kepada orang percaya. Iman dilibatkan pada setiap orang percaya sehingga kebenaran Tuhan itu dapat diterima. Pada saat manusia mempercayai Yesus, maka kepada manusia tersebut kebenaran Tuhan datang. Karena itu, manusia yang dibenarkan seperti Tuhan dan diakui, maka bisa berdiri di hadapan Allah. Lalu lihat ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma, gratis, hanya dengan anugerah. Maksud dari anugerah ini berarti dengan cuma-cuma saja. Kalimat oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, berarti diakui seseorang benar oleh kasih karunia Tuhan. Kita baca Roma 10. Roma 10 ayat 2, halaman 192. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita lihat di sini, ada dua macam kebenaran. Kebenaran yang berarti dibenarkan. Dalam firman ini ada dua macam kebenaran. Yang pertama,
kebenaran manusia itu sendiri, dan yang lainnya adalah kebenaran Tuhan. Maka di sini, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka yang percaya Tuhan di antara mereka, bahwa mereka sungguh giat untuk gerak. Giat, maksudnya di sini adalah rajin berdoa, tiap pagi berdoa semalam suntuk, banyak persembahan. Begitu rajinnya, dan semua itu hanya demi Tuhan. Bekerja juga, dan disebut apakah itu? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sekali lagi dikatakan kesungguh-sungguhan yang tidak berpengertian. Kesungguhan yang tidak berpengertian, yang tidak diketahui. Apakah itu pasti sungguh-sungguh yang tidak diketahui? Apakah kesungguhan yang tidak diketahui itu tidak mengenal kebenaran Allah? Di situ berbicara seperti itu. Kita buka ayat 3. Tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka kebenaran sendiri dan kebenaran Tuhan ada dua jenis yang berbeda. Yang disebut dengan kebenaran sendiri yaitu berusaha untuk tidak berbuat dosa dengan kekuatan sendiri. Giat berdoa, giat menyanyikan lagu-lagu pujian, giat melakukan kebaikan, giat mematuhi Taurat. Hal ini adalah kebenaran diri sendiri. Walaupun giat bekerja dan giat segala-galanya, tetapi tidak mengenal kebenaran Tuhan, akan sama saja. Tuhan tidak akan mengakuinya. Oleh karena itu, sekarang dengan cara apa percaya Yesus itu? Apabila dengan cara agama kita percaya Yesus, maka muncullah kebenaran sendiri. Banyak orang percaya Yesus hanya untuk menonjolkan kebenaran diri sendiri, menonjolkan kerajinan kegiatan mereka sendiri. Orang-orang itu nantinya tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, karena kebenaran manusia itu tidak diakui oleh Tuhan. Maka beberapa waktu yang lalu, saat membaca Matius pasal 7, bukankah kami bernubuat demi namamu, kebenaran sendiri, dan mengusir setan demi namamu, kebenaran sendiri, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, itu juga merupakan kebenaran sendiri. Aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku. Itulah firman-Nya. Itu kebenaran sendiri. Dirinya seperti itu. Berikutnya isi firman-Nya. Jika kita baca mulai dari Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir itu adalah rumahnya yang dibangun di atas kebenarannya sendiri. Saya telah dibaptis, saya memberi persembahan, saya juga banyak melakukan doa pagi. Saya berdoa semalam suntuk, saya juga melakukan diakonia, dan saat ini saya adalah diaken di gereja saya saat dulu. Tetapi aku ini apa? Seperti pasir ini. Ini saat Tuhan melihat diri kita seperti pasir. Maka hal ini, banyak hal ini dan itunya. Kenapa? Maka hal itu terkumpul menumpuk dan di atasnya membangun rumah. Kini angin bertiup dan hujan turun, maka semuanya akan hancur. Maka itu, dirinya sudah bersungguh-sungguh, hidup baik-baik, dirinya sudah banyak berdoa, sendirinya apa dan bagaimana itulah pasir. Pasir dikumpulkan dan membangun rumah di atasnya. Dan membangun rumah di atasnya. Begitulah katanya. Di antara Anda mungkin berkata, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kenapa begitu? Masalah ini sedikit berbeda.
pohonnya tidak berbuah. Pada dasarnya, pohon yang hidup menghasilkan buah yang baik. Kemudian percayalah dengan sungguh-sungguh, kalau ada iman yang hidup, diselamatkan, dengan alamiah, buah Roh Kudus dihasilkan dari belakang. Bukan buah yang terlebih dahulu. Masalahnya beda. Maka kita baca lagi Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maka lihatlah dirinya yang benar, dirinya yang giat. Dirinya banyak mengeluarkan air mata untuk dapat diterima Allah. Tidak takluk kepada kebenaran Allah. Melawan kepada Tuhan. Kalau begitu, apakah kebenaran Allah itu? Setelah surat Roma, kita baca surat Korintus 1 ayat 30. Korintus 1 pasal 1 ayat yang ke-30. Halaman 200. Korintus 1 pasal pertama ayatnya yang ke-30, halaman 200. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bagi kita, Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat, karena Yesus adalah putra Allah yang datang dari Allah. Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, di sini, apakah kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah Yesus. Yesus tanpa dosa. Yesus adalah mutlak benar. Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan tugas seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu tugas kebenaran. Lalu, apakah tugas itu? Demi aku, demi kita, maka dibilangnya, Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, kepada kita. Yesus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tetapi kini bagaimana? Kita tidak dapat benar sekarang. Juga ada dosa di dalam. Kita tidak bisa adil, dan kita ini adalah orang berdosa. Yesus membenarkan hal itu. Lalu, apakah maksud Yesus membenarkan? Yesus membenarkan sebagai ganti saya. Hal yang aku dibenarkan adalah kebenaran Yesus. Jika aku percaya Yesus, kebenaran Yesus jadi milikku. Sulitkah? Itulah firman-Nya. Nah, ikutilah saya membaca. Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di sini, walaupun aku tidak bisa melihat kebenaran, tapi melihat Yesus tidak ada masalah. Kenapa? Di dalam Yesus dosaku ditutupi, keberdosaanku itu semua ditutupi. Kini Tuhan saat melihatku tidak hanya sekedar melihat. Kini Tuhan
kini dalam diriku ada dosa. Berdosa. Tapi saat Tuhan memandangku, Tuhan melihatku langsung sebagai berdosa. Tapi kini Tuhan melihatku melalui Yesus memandangku. Bila mengekspresikan Tuhan melalui Yesus, bila Tuhan memandangku melalui Yesus, dosa-dosaku tidak terlihat. Bila Tuhan melalui Yesus memandangku, dosa-dosaku tidak terlihat. Dosaku tidak terlihat, maka aku tidak terlihat sebagai orang berdosa, karena Yesus adalah seorang benar. Maka Tuhan melalui Yesus memandangku sebagai seorang benar. Begitulah memandangku. Kenapa? Yesus melakukan semua hal untuk diriku. Di atas salib, darahnya mengalir, yaitu aliran darah demi dosa-dosaku. Lalu dalam waktu 3 hari bangkit kembali demi aku. Maka kini, bila percaya kepada Yesus, dosaku di dalam Yesus semua terselesaikan. Maka di depan Yesus tidak terlihat sebagai orang berdosa. Terlihat sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kembali kita baca surat Roma pasal keempat, halaman 185. Roma pasal 4 ayatnya yang keempat di halaman 185. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, memang firman ini sedikit sulit. Karena itu perlu untuk dijelaskan. Ada satu pertanyaan. Sekarang ini upah sangat mahal. Biasanya para pekerja menerima upah seharinya 100.000 rupiah. Seseorang yang bekerja di tempat kerja, bekerja sepanjang hari, menerima upah kerja. Lalu, upah yang diterimanya, bayaran yang diterimanya itu, apakah itu hutang? Itu hutang atau hadiah? Sepanjang hari bekerja menerima upahnya. Upah itu apakah hutang atau hadiah? Hutang. Coba bila kita tidak diberi, pasti mencekik leher. Bila tidak diberi, maka itu adalah hutang. Begitulah itu semua bukanlah hadiah, karena aku bekerja bukan karena hadiah. Di sini maksud dari ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Lalu kita lihat selanjutnya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu apakah maksudnya? Nah, kini di hadapan Tuhan, tidak bekerja apapun yang kita terima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja untuk menyenangkan Tuhan, kita tidak melakukan apapun yang Tuhan hendaki. Kita tidak melakukan apapun yang Tuhan hendaki. Karena itu kita berdosa. Di bawah itu orang durhaka, artinya orang berdosa.
Orang durhaka pekerjaan itu demi Tuhan tanpa melakukan apapun. Pintar melakukan tugas diakonia, banyak persembahan dan berdoa pagi. Karena tidak bisa diterima oleh Tuhan, hal itu tidak dapat diakui. Maka kita di hadapan Tuhan sama sekali tanpa bekerja pun, dan kita orang berdosa. Tetapi bagaimanakah berkata, Tuhan itu kepada orang yang berdosa tanpa pekerjaan dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Aneh bukan? Kenapa Tuhan? Orang-orang berdosa dibenarkan Tuhan. Begitulah katanya orang berdosa dibenarkan. Itu semua bukan saya yang membuatnya. Tercantum dalam Alkitab. Perkataan dalam Alkitab adalah perkataan siapa? Maka dari itu Alkitab adalah firman Tuhan. Dari firman Tuhan kepada orang berdosa, demi Tuhan kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak kerjakan apapun, yang mengatakan kau benar. Kalau percaya Tuhan melalui iman itu, maka kau dibenarkan. Begitu yang diberikan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kebenaran pada Anda atau tidak, mari kita pikirkan sejenak. Tuhan membenarkan orang berdosa, orang durhaka. Maka orang yang tidak berdosa tidak menerima kebenaran. Orang yang tidak berdosa tidak menerima kebenaran. Lalu apakah maksud dari kalimat tersebut? Sebenarnya, walaupun berdosa, orang tidak tahu dirinya telah melakukan dosa. Maka kata Tuhan membenarkannya. Firman itu tidak dapat diterima. Dalam hati saudara, aku sungguh banyak dosa. Bagaimana dengan dosaku ini? Begitulah kecemasan orang. Kini tidak perlu dicemaskan lagi. Kini kata-kata Tuhan, kau dibenarkan. Ia memberikan kebenaran. Karena Tuhan berfirman seperti itu, betapa sangat membahagiakannya bagi kita. Berikutnya ayat ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, tanpa kerja, demi Allah, segala sesuatu diterimanya walaupun tidak melakukan apapun. Dibenarkan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ikutilah saya membaca. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita lihat ini. Yang baru berarti kebenaran. Apa artinya kita dibenarkan? Diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Pelanggaran adalah dosa. Kita melanggar pada Tuhan. Tuhan memberi pengampunan pada dosa kita. Orang yang diampuni, maksudnya orang yang dibenarkan. Karena sama sekali tidak berdosa, maka dapat dibenarkan. Bukan itu saja, orang yang dapat pengampunan dosa adalah orang yang dibenarkan. Itulah artinya. Apakah Tuhan mengampuni dosa Anda? Mungkin ada orang yang diberi pengampunan dan ada yang tidak. Berikutnya,
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dosa yang ditutupi. Artinya begitu. Dosa yang ditutupi itulah yang disebut dosa. Tirai menutupi apa yang ada di balik tirai tersebut. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini adalah dosa manusia. Melakukan dosa. Di hadapan Tuhan orang yang melakukan dosa. Lalu ini apa? Dosa. Nah, bagaimana menutupi dosa itu? Yesus datang. Lalu apakah dosa itu dapat dilihat atau tidak? Dengan darah Yesuslah dosa dapat dihapuskan, ditutupi. Artinya begitu. Lihatlah. Dosa-dosa menghilang. Tadi telah kita sebutkan, di sini dapat dilihat kan? Dikarenakan darah Yesus, maka dosa tidak nampak. Lalu apakah sekarang ini dapat terlihat? Seperti itulah Yesus menghapuskan semua dosa. Dengan darah Yesus semua itu ditutupi. Ditutupi semua. Dengan darah Yesus semua itu ditutupi. Ditutupi semua. Ditutupi semua. Maka di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Beberapa hari yang lalu, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Apa maksud dari yang menuruti firman tersebut? Yaitu yang mempercayai darah Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan hatinya percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Maka kali ini, kita yang membaca firman ini adalah orang-orang yang berbahagia. Mendengar firman adalah orang yang berbahagia. Orang yang menepati firman menjadi orang-orang berbahagia. Tidak binasa, melainkan mendapat keselamatan. Kini orang yang menerima keselamatan akan mendapatkan meterai Roh Kudus. Kemudian orang ini tidak usah menerima tanda 666 dan mengalami pengangkatan. Itulah berkat besar yang terbesar di antara berkat. Lalu lihat berikutnya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, lihatlah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Lalu di antara Anda sekalian yang berada di sini, coba angkat tangan dengan yakin dan berkata, Tuhan tidak mengakui dosaku. Lalu yang lain bagaimana? Cuma sedikit yang angkat tangan. Sisanya bagaimana? Bila Yesus masih mengakui dosa Anda sekalian, maka pergilah ke neraka. Bila dosa Anda masih diakui oleh Yesus, maka Anda akan dihukum. Manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, kalau tidak ada kepercayaan, maka Yesus tidak mengakui dosaku. Sekarang kita lihat Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayatnya ke-46.
Kita baca, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini sebelum Yesus disalib, Yesus berteriak. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa saat itu Yesus ditinggalkan dari Tuhan? Bukan karena Yesus berdosa. Karena dosa kita, Yesus memanggul dosa kita. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menjadi pengganti dosa kita. Yesus menanggung seluruh dosa kita. Karena itu Yesus ditinggalkan sementara. Ditinggalkan sementara. Aku yang mestinya ditinggalkan Tuhan, karena Yesus memanggul, mengganti semua dosaku, untuk sesaat ditinggalkan dari Tuhan. Misalnya, manusia yang hidup di dunia ini tidak mendapatkan keselamatan, pasti suatu saat akan jatuh ke dalam neraka. Sesaat jatuh ke neraka, akan berteriak seperti ini. Apakah saat masuk ke dalam neraka? Selama-lamanya ditinggalkan dari Tuhan. Selamanya. Betapa menakutkannya, saudara-saudara. Neraka itu saat di mana tidak ada hubungan dengan Tuhan selamanya. Selama-lamanya ditinggalkan. Manusia yang tidak mendapatkan keselamatan, selama-lamanya ditinggalkan, akan berada di dalam neraka. Yesus, karena sebagai pengganti dosa, ditinggalkannya. Yesus sebagai pengganti perbuatan dosa-dosaku, maka karena Yesus sebagai pengganti dosa, kini aku orang yang percaya, yang tidak ditinggalkan olehnya, dan itu disebut iman. Itu disebut iman. Itu disebut iman. Saat kita jatuh ke dalam neraka, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya kita menangis meraung-raung. Raungan itu menggantikan Yesus. Kini hati kita telah menerima kebenaran itu, dan kini kita tahu menangis itu tidak perlu. Kenapa? Karena dosa telah ditanggung oleh Yesus. Maka kita tahu Yesus tidak mengaku dosaku. Berikutnya kita kembali ke Roma. Pasal yang keempat ayat 25, halaman 186. Roma 4 ayat 25, halaman 186. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Ikuti saya membacanya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita.
Di mana? Di mana diserahkan? Di mana? Kalian nampaknya tidak tahu. Di kematian. Di atas kayu salib. Ikuti saya membacanya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, maka dari itu, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Begitulah terjadinya kan? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Karena dosa kita dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh Yesus. Kini saya tidak perlu lagi mempertanggungjawabkannya. Ikuti saya membacanya. Dia dibangkitkan karena kebenaran kita. Dia dibangkitkan karena kebenaran kita. Nah, firman di sini sedikit agak sulit. Bila firman ini dipikir dengan baik, sungguh memperbaiki nasib. Yesus mati. Yesus mati. Mati dengan cara disalib. Dengan cara disalib. Dikubur begitu. Di dalam kuburan. Seperti orang yang sedang berbaring. Orang Yahudi dikuburkan tidak seperti ini. Tapi perasaan kita sama. Yesus dikuburkan begitu. Kenapa dikubur? Karena memanggul dosa-dosa kita, Ia mati dan dikubur. Nah, Yesus yang memanggul dosa-dosa kita dikubur seperti ini. Selanjutnya dalam 3 hari, Ia bangkit kembali. Saat waktu Yesus bangkit kembali, dosa-dosa kita tidak bisa ikut bangkit kembali. Dosa tidak ikut bangkit kembali. Dosa-dosa dikubur dan dengan hanya dikubur saja. Hanya Yesus yang bangkit kembali. Hanya Yesus yang bangkit kembali. Ya. Dosa terkubur dan hanya Yesus yang dapat bangkit kembali. Kenapa begitu? Karena demi kita dibenarkan. Kenapa? Kini dosa terkubur. Dosa menghilang. Kini dosa telah terselesaikan. Hal yang membuktikan kebangkitan kembali. Kebangkitan kembali dengan kehidupan baru. Kehidupan baru. Dengan kehidupan baru, bangkit kembali. Bukanlah kebangkitan kembali dengan kehidupan yang penuh dosa, tetapi dengan kehidupan baru kita bangkit kembali. Karena itu, kehidupan baru ini adalah kehidupan kebenaran. Ini adalah kehidupan kebenaran. Maka dari itu, bila kita mempercayai Yesus, maka Yesus bangkit kembali dengan kehidupan baru. Menjadi kehidupan baru dan kebenaran. Datang ke dalam diriku. Di dalam hati orang yang percaya, kehidupan baru itu datang. Kedatangan itu bukan seperti punggung yang tiba-tiba menjadi panas. Tidak seperti itu. Gemetar. Datangnya juga tidak seperti itu. Bila Anda percaya, Yesus mati menggantikan aku dan dalam 3 hari bangkit kembali. Begitulah yang dikatakan oleh semua orang yang percaya. Kehidupan baru itu datang. Maka Anda dapat dibenarkan. Percaya atau tidak, saya tidak tahu. Semuanya itu terserah kepada Anda. Kita lihat Roma pasal 5 ayat pertama. Ikuti saya membacanya. Sebab itu kita yang akan dibenarkan karena iman.
Apa? Itulah salah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, maka bila percaya semuanya akan dibenarkan. Itu semua adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Wah saudara, penelitian Tuhan hebat bukan? Bila Tuhan tidak meneliti seperti itu, orang berdosa seperti kita, bagaimana bisa dengan lancang berdiri di hadapan Tuhan? Dan bagaimana bisa bermimpi mendapatkan keselamatan? Hal ini bukanlah sesuai logika. Hal ini bukanlah rasio manusia. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang tidak dapat mengerti dengan rasio manusia. Kasih orang tua tidak sesuai dengan logika anaknya. Kasih orang tua memaafkan anaknya tanpa syarat. Pemaafan dan kasih tidak sama persis dengan logika anaknya. Kasih tidak dapat disamakan dengan logika. Kasih Allah tidak logis. Lalu, logika yang bagaimana di sini? Pembuat dosa harus disebut orang berdosa. Hal ini bukanlah seperti logika, tetapi apa yang disebut dalam Alkitab ini, orang durhaka yang dibenarkan Tuhan, orang berdosa yang dibenarkan Tuhan. Tapi di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka hanya dipercaya saja, bukan dianalisa dengan logika manusia. Selanjutnya surat Galatia pasal 3 ayat 23. Di surat Galatia pasal 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, kita lihat di sini, apakah di antara Anda sekalian pada masa lalu bergereja dan mempunyai kehidupan keimanan? Sebelum iman itu datang, kita masih berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berusaha keras menjalankan hukum Taurat, imannya masih belum datang. Itu bukanlah iman. Di dalam Alkitab terdapat hukum Taurat. Walaupun ada dalam Alkitab, tetapi orang yang berusaha keras menjalankan hukum Taurat itu bukanlah iman. Kalau percaya, maka bebas dari hukum Taurat. Iman itu adalah bila bebas dari hukum Taurat. Lalu mengapa begitu? Bila menjalankan hukum Taurat adalah dosa. Dosa dan dosa. Karena percaya kepada Yesus, dosa-dosa itu terlepas. Diselamatkan dari dosa. Maka kini bukanlah lagi hukum Taurat. Karena itulah kehidupan keimanan itu bukanlah kehidupan yang menaati hukum Taurat. Kebenaran ini adalah langkah pertama menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam orang yang diselamatkan, kepada siapa saja terwujudnya firman Tuhan ini. Nah, kini coba bacalah. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Apa maksud dari iman itu telah dinyatakan? Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dari dalam Alkitab, yang dimaksud iman itu dinyatakan adalah disadarkan secara spiritual. Firman ini dinyatakan sampai hatiku disadarkan.
Maka setelah tersadarkan di tanah yang subur, mendengar firman Tuhan dan tersadarkan. Di jalanan ada benih tersebar, namun tidak disadarkan, dan roh jahat mengambilnya kembali. Kesadaran itulah dinyatakan. Maka kesadaran itu berlanjut sampai saat datang iman. Lihat di sini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Bila kesadaran iman itu datang, maka terlepaslah semuanya. Saudara-saudara, kehidupan yang beriman itu bukanlah menjalankan hukum Taurat dengan taat, tetapi dibebaskan dari hukum Taurat. Saya mendapatkan keselamatan dari firman ini. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Alkitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Inilah firman menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu, kini terbebas dari hukum Taurat. Kini coba makan lumpur dan minumlah. Karena tidak ada hukum Taurat yang dibawa, kini, walaupun melakukannya, cobalah, karena tidak ada lagi dosa. Mungkin begitulah orang-orang akan berkata, tetapi hal tersebut tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ada di bawah pengawalan hukum Taurat, kan? Di bawah pengawalan hukum Taurat, hidung akan terasa bagai tertusuk. Hukum Taurat terus terseret-seret. Hari Sabat haruslah hari Sabat. Persepuluhan haruslah persepuluhan. Berdoa haruslah berdoa. Di dalam ini ada seseorang yang saya benci, tetapi tidak boleh benci. Pura-pura tidak membenci. Taat mengerjakan hukum Taurat adalah kehidupan budak. Begitulah kehidupan dan manusia menaati hukum Taurat. Bandingkan dengan di dalam hati, datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Coba kita lihat mobil. Bila mobil kehabisan bensin, maka dia tidak akan dapat dijalankan. Dan mesin pun tidak akan dapat menyala. Lalu apa yang harus dilakukan pada mobil? Di depan diikat dengan tali, lalu didorong dari belakang. Ini bukanlah mobil, melainkan gumpalan barang. Saat naik mobil berjalan dengan baik, tetapi kini tidak bisa dan berhenti di jalanan. Karena tidak dapat berjalan dengan cepat, maka datanglah orang yang menarik dan mendorongnya. Bagian depannya ditarik dan dipindahkannya. Itulah hukum Taurat. Lalu bila diisi dengan bensin dan dinyalakan, suaranya terdengar dan secara spontan jalan. Begitulah bila Roh Kudus datang. Kini hukum Taurat mengikatku, walaupun pergi kemana-mana. Hidup bila menerima Roh Kudus dan pengarahan, dosa tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ditiadakan hal seperti itu. Itulah yang disebut keselamatan. Maka dari itu aku disadarkan. Apa maksud dari disadarkan itu? Terlepas dari hukum Taurat. Walaupun terlepas dari hukum Taurat, melakukan dosa semaunya, melakukan perampokan, bila begitu tidaklah karena ada Roh Kudus. Itulah keselamatan. Hidup diselamatkan adalah hidup dengan Roh Kudus. Sedangkan hidup yang tidak diselamatkan, hidupnya terikat akan hukum Taurat. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, lalu hukum Taurat itu memegang peranan apa? Hukum Taurat itu mempunyai peranan sampai Kristus datang menuntun kita. Kemarin kita sudah belajar surat Yohanes pasal 8, tertangkap seorang wanita berzina di suatu tempat. Orang berdosa itu, siapa yang menyeretnya? Hukum Taurat menyeret orang Farisi dan para pejabat. Dan kini Saduki, orang-orang yang menaati hukum Taurat. Mereka menyeret wanita itu sampai ke hadapan Yesus, tepat di hadapan Yesus, dan berkata, wanita ini berzina dan ditangkap di tempat kejadian. Di hukum Musa, wanita ini dilempari dengan batu. Sampai di situ peranan hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu peranannya yang bagaimana? Kau orang berdosa, kau orang berdosa, kau orang berdosa, orang berdosa, dosa.
mengajarkan menyebut orang berdosa, menyeretnya ke hadapan Yesus dan mundur. Karena Yesus berkata semua mundur, maka karena hukum Taurat itu sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang, orang yang tidak sadar berdosa mengajarkan kepada orang tersebut penuntunnya adalah hukum Taurat. Maka bila Yesus datang, semuanya mundur. Itulah maksudnya. Kita baca sekali lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, walaupun orang berdosa datang di hadapan Yesus, bila percaya akan Yesus, menjadi dibenarkan. Kemarin kita telah belajar, mari bertanya. Yesus kepada wanita yang ditangkap karena berzina di tempat kejadian, apakah akan diampuni atau dihakimi? Itulah kebenaran. Lakukan maksudnya. Aku juga tidak akan menghakimi. Artinya Tuhan tidak mengakui akan dosa itu. Membingungkan? Kepala pusing? Ikuti saya membacanya. Ikuti saya membacanya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apakah penuntun itu? Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Bukan saya yang merangkai kata-kata ini, tetapi begitulah yang terdapat dalam Alkitab. Karena kita hidup dengan mempercayai Yesus dan sama sekali bukan hidup menaati hukum Taurat. Kehidupan dengan Roh Kudus. Kini berbeda sama sekali. Ikuti saya membaca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kini lihatlah, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkata menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, ikuti saya membaca. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sungguh. Coba baca sekali lagi. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, kini pendosa telah mengenakan Kristus. Seperti apa kelihatannya? Lihatlah. Yesus adalah putra Allah. Karena melihat mengenakan baju Kristus, oh, aku telah menjadi anak-anak Allah. Itulah makna baju itu. Baju itu merupakan baju keselamatan. Kini, betapa bahagianya saudara sekalian. Walaupun di dalam masih terdapat dosa, tetapi kini saatnya untuk mempercayai Yesus. Maksud mempercayai Yesus adalah mengenakan Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Walau manusia yang sama, kedudukan itu, misalnya, bila kolonel mengenakan baju lain, manusia terlihat seperti kolonel. Berbeda bila pangkat letnan 2 memakai baju lain, terlihat seperti letnan 2. Seperti itu sama saja, walaupun orang berdosa, tetapi karena mengenakan baju Tuhan menjadi anak-anaknya. Maka hal itu saat mempercayai oleh Roh Kudus adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Karena hal tersebut kita ingin mendapatkan pembaptisan. Kenapa
Kenapa mesti pembaptisan? Karena kita ingin bersama Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Yang dimaksud seperti mengenakan Kristus. Entah apa yang salah. Masalah ini akan saya ceritakan nanti bila ada waktu. Kini coba dibaca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 17 dan 18. Ikuti saya membaca. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tuhan itu pelupa. Saya sebenarnya banyak lupa. Baru saja terpikir, tetapi dengan tiba-tiba lupa, hilang entah kemana. Selalu misalnya kepada orang yang telah kita kenal, tiba-tiba saja kita lupa akan namanya. Berpikir dengan keras. Kita semua di sini, firman Tuhan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Apakah Tuhan itu bohong? Atau berkata benar? Kalau begitu, kenapa? Lalu akhir-akhir ini orang yang percaya pada Yesus dengan ceroboh mempercayai Yesus dan setiap subuh keluar dan berkata, Tuhan, tolong ingat akan dosa-dosaku. Setiap hari menangis. Beberapa hari yang lalu telah bertobat dan mengeluarkan kembali suara tangis. Bapa, kini mengampuni dosa yang telah aku perbuat. Aduh Bapa, ampuni aku lagi. Maksud dari semua ini adalah untuk bertemu dengan Tuhan dan agar terus teringat kepadanya. Setiap hari bermaksud untuk selalu mengingatnya. Apakah orang juga? Anak sendiri setiap pagi di pinggiran tempat tidur datang kesalahan dirinya sendiri, minta dimaafkan. Setiap hari menangis. Hei, berisik, berisik. Baik, ku ampuni. Maka terjadilah di hari kedua sewaktu subuh datang lagi dan menangis. Menangis setiap hari. Bagaimana harusnya dilakukan pada anak ini? Hal itu adalah iman yang tidak benar kepada Yesus. Kita manusia, setiap hari anaknya pergi menangis. Setiap hari, setiap subuh menangis dan khawatir dan mencemaskan. Apakah Tuhan akan senang bila setiap hari menangis? Ada juga seseorang. Dulu teman pendeta dan dulu pernah datang ke rumah saya. Orang ini sangat aneh. Lalu tiba-tiba saja berdiri dan berkata, Bapa. Dia berkata, Bapa. Saat melewati ambang pintu, setiap bergerak, Bapa. Dan Bapa. Dan pada saat itu saya belum menerima keselamatan berpikir, apakah harus seperti itu? Saudara-saudara, betapa merepotkannya Tuhan. Ada seorang anak mengikuti di belakang dan berkata, Bapa, kenapa begitu? Lalu dia kemudian berkata, Bapa lagi. Itu adalah sungguh-sungguh mempercayai Yesus. Apakah sungguh begitu mempercayai Yesus? Apakah sungguh begitu percaya kepada Yesus? Tidak. Hal seperti ini percaya akan Yesus terserat tahyul. Seluruh terseret ke dunia tahyul. Itu tidak boleh. Orang yang paling percaya adalah anak-anak yang dipeluk ibunya ini. Dan itu walaupun tidak tahu hanya memandang ibu tanpa ada kecemasan.
Di pelukan dia tidur, buang kotoran, dan mengompol. Walaupun melakukan berbagai macam, tidak apa-apa. Itulah kepercayaan. Maksudnya adalah kita di hadapan Tuhan seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil tidak tahu apa-apa. Percayalah Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang hidup gelisah dan berseru, Tuhan, Tuhan, Bapa, Bapa, setiap hari menangis, itu bukanlah iman. Kehidupan yang tenang. Bukanlah begitu kehidupan beriman. Berkata kepada Bapa, Bapa, kenapa harus seperti itu? Karena tidak tenang. Hatinya cemas, entah apa yang dicemaskan, selalu berseru, Bapa, Bapa. Itu berarti tidak bisa mempercayai. Nah, kemarin kita belajar kitab Lukas pasal 15, perumpamaan tentang pemborosan. Mari pikirkan lagi. Kini sang ayah mengadakan pesta. Ketika putra bungsunya pulang, dibelikan anaknya baju yang baru yang bagus dan merayakan pesta seperti itu. Sepanjang malam hatinya tenang, perasaannya bahagia. Lewatlah satu malam. Hari berikutnya bangun pada pagi hari dan kepada anaknya memanggil siapa saja, datanglah. Dan kau, bagaimana dengan harta yang aku berikan? Apakah dia akan melakukan atau tidak? Bukanlah begitu. Sudah dikatakan tidak ingat. Tuhan tidak mengingatnya kembali. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Bukanlah firman yang diumpamakan, tetapi yang sebenarnya. Tidak diingat dan kenapa khawatir? Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita dan mengapa harus khawatir? Tapi kenapa tidak yakin? Kenapa seperti itu? Karena itu kata-kata yang dapat kita percaya adalah kita percaya firman Tuhan. Bila percaya firman, firman ini dipercaya dalam hati, maka kini hatiku tenang, kini telah terpecahkan. Tuhan berkata tidak ingat, tenanglah. Lalu apa yang dikatakan pada ayat 18? Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, karena dosa diampunkan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena dosa, kita memohon ampun di hadapan Tuhan dan sambil mempersembahkan korban. Itu tidak perlu lagi sekarang. Nah, lalu di sini timbul satu lagi masalah. Maka diselamatkan orang yang berdosa. Lalu bagaimana? Mari kita pikir akan masalah ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, lihatlah. Di sini maksudnya, sebagai orang yang diselamatkan, bila melakukan dosa, maka akan ada pengakuan dosa. Tentu, bila menangis bisa saja. Tetapi tidak menangis seperti ampunilah, ampunilah. Memohon seperti itu berbeda pernyataannya. Bila hanya pengakuan dengan jujur atas dosa yang telah kita perbuat, Tuhan akan mengampuni. Dan tentunya menjadi pengampunan secara keseluruhan. Sebentar saya lanjutkan. Pasal 2 ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil.
Anak-anakku, maksudnya orang-orang yang menerima keselamatan. Sebagai orang yang diselamatkan, baca surat ini dan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Kita baca surat ini. Hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, tetapi tidak dapat menghentikannya untuk berbuat dosa. Misalkan orang yang diselamatkan berbuat dosa, lalu bagaimana jadinya? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Karena itu, walaupun setelah mendapat keselamatan, namun masih melakukan dosa lagi, lalu bagaimana? Sekarang, Yesus telah menjadi pengantara dan mempersembahkan sebagai imam besar di altar Bapa. Nah, kita telah melihatnya. Sampai sekarang di dalam altar Tuhan berada. Karena itu sekarang juga dosa yang telah aku lakukan di hadapan Tuhan, karena ada Yesus Kristus yang mewakili orang berdosa. Karena dosa itu telah diadili dan tidak dihukum di neraka. Tidak dihukum di neraka. Setelah diselamatkan, dosa yang telah diperbuat walaupun mendapat bimbingan Roh Kudus, benih dosa tetap akan berada di dalam tubuh, karena benih dosa itu sendiri akan melakukan dosa. Walaupun melakukannya, Tuhan secara keseluruhan dengan seluruh darahnya telah mengampuni. Maka bila melakukan dosa, hati nurani akan tersiksa. Tetapi karena Yesus mewakili, apakah dosa itu menghancurkan kita atau menghukum kita? Hal itu tidak ada. Tetapi apa yang ada? Apa yang ada? Kita baca 1 Korintus 11 ayatnya ke-30, halaman 209. Di halaman 209, 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, baca ini. Sekarang pikir pada ayat 32. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, berikutnya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau kita dihukum, maka dosa akan pergi ke neraka. Itulah hukuman. Menerima hukuman itu dari Bapa, entah dosa apa yang telah dilakukan putranya, dan demi membangunkannya, yaitu memukul dengan semacam cambuk. Itulah hukuman. Karena itu, hukuman yang bukan masuk ke dalam neraka, tapi berhubungan dengan raga ini. Berikutnya di sini jelas dibicarakan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dihukum bersama-sama dengan dunia. Kata tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia berarti diadili dan pergi ke neraka. Semua orang yang tidak menerima keselamatan, lalu karena diselamatkan, tidak dihukum bersama-sama dunia. Tetapi dosa itu setelah diselamatkan adalah perbuatan jasmani, bukan perbuatan roh. Jadi jasmanilah yang mendapat hukuman. Lalu apakah hukuman itu? Lihat ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Badan lemah berpenyakitan. Sekarang ini juga saya sedang sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, orang tua. Maksudnya bayi kecil. Apakah bayi dipukul bila sedang buang air? Sepertinya tidak ada yang merawat bayi seperti itu.
Bayi yang sedang buang air dipukul? Tidak. Saat bayi, tidak akan ada hukuman. Kehidupan beriman juga sama seperti bayi yang baru diselamatkan, tidak dapat ujian. Sedikit demi sedikit imannya tumbuh, dan bila besar diuji. Lalu apa ujiannya? Yaitu kasih, yang artinya Tuhan mencintai kita. Maka badan yang lemah itu merupakan ujiannya. Badan yang lemah juga merupakan ujiannya, sampai kematian pun juga ujiannya. Nanti akan saya lanjutkan. Ujiannya boleh juga dipikir gagal dalam bisnis atau mungkin kecelakaan. Keselamatan di dalam kehidupan beriman adalah semua hal yang telah terjadi dalam dirinya, dan itu maksud ujiannya. Saya tidak dapat menceritakan semua secara terperinci. Suatu ujian bukanlah karena dosa. Ujian itu tiba, tapi ada proses latihan hukuman. Karena itu sebagai ujian, tidak ada penerapan hukuman sampai habis. Kita cari di 1 Korintus pasal 5 halaman 202. 1 Korintus 5 ayatnya yang pertama, halaman 202. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan pencabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kamu di antara bangsa-bangsa artinya jemaat gereja Korintus. Dalam Alkitab yang dimaksud dengan jemaat gereja Korintus adalah orang yang diselamatkan. Di antara jemaat itu ada yang berbuat cabul. Kecabulan seperti apakah itu? Pencabulan dengan istri ayahnya sendiri. Gundik. Gundik muda ini melakukan pencabulan. Sebut saja penyelewengan seksual. Daerah Korintus adalah Gris dan Hela. Di Hela ini ada suatu perayaan, festival Olimpik yang dimulai di Athena. Di Gris, Jupiter. Itu merupakan perayaan kesetiaan kepada dewa, yaitu Olimpiade. Olimpiade. Saat perayaan itu, hubungan antara laki-laki dan wanita sangat luar biasa. Bila kita membaca sejarah, seorang pelacur menunggu kira-kira 1.000 orang. Walaupun bukan seorang pelacur, laki-laki dan wanita berkumpul di tempat pemujaan. Kelakuan itu adalah perayaan sejenis. Mereka tidak mengakui akan dosa penyimpangan seksual. Kini, para orang zaman ini sebelum menikah, seperti di Jepang juga, sebelum menikah, tidak apa-apa melakukan hubungan intim terlebih dahulu tanpa ada ikatan apa-apa. Karena itu, di antara jemaat gereja Korintus, hal seperti itu tidak berarti apa-apa. Yang dengan mencabuli ibunya sendiri telah berbuat dosa. Hal itu merupakan dosa besar. Orang seperti itu apa jadinya nanti? Kita baca ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diberikan kepada iblis. Allah menyerahkan orang yang telah diselamatkan itu dan diberikan kepada iblis dengan segera mati. Orang yang telah diselamatkan, jika Allah menganggap tidak perlu, maka akan dibuang dan Tuhan akan menyerahkannya. Kini, dimulai dari sesaat keselamatan, ada di bawah perlindungan Allah. Kemutlakan Allah ada di bawah lindungannya, dengan pasti telah ada di bawah lindungan Allah. Tetapi bila dalam kehidupan tidak ingin mendengarkan, bahkan mengacukan Allah, maka Allah tidak segan-segan akan membuangnya ke dalam tangan iblis dan mematikannya. Maka di sini, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Karena itu, roh yang diselamatkan saat Tuhan datang kembali. Roh yang diselamatkan, tubuhnya juga dibangkitkan kembali. Nah, karena itu, ujian dialami sampai mati. Ini bukanlah hukuman tentang dosa, tetapi diuji. Di hadapan Allah, tubuh ini hidup atau mati bukanlah masalah besar. Nah, penebusan roh kita itu sempurna.
Kesempurnaan itu keselamatan yang kita tidak mungkin dikembalikan atau menghilang. Bila berbuat dosa, akan ada ujian sampai mati. Ada orang yang berkata, sebelum diselamatkan, kita bisa melakukan dosa apapun. Pemikiran seperti itu haruslah dibuang jauh-jauh. Berikutnya Yohanes 3 ayat 6 sampai 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, raga ini lahir dari rahim ibu. Kemudian yang tersadarkan dari firman ini, yang lahir baru oleh Roh Kudus disebut kelahiran baru. Itulah dilahirkan kembali. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jangan heran, saudara-saudara sekalian, Anda semua sedang duduk di sini. Apakah ada yang heran akan lahir baru ini? Orang yang merasa heran pasti memiliki beban dalam dirinya. Kenapa? Karena merasa heran membuat ada saja kejanggalan dan menanggapinya. Hal itu aneh. Bagaimana keanehan itu? Karena dilahirkan kembali, ada sesuatu di dada sukar untuk mengucapkan dengan kata-kata dan mengetahui kedatangan aneh itu. Orang yang merasa aneh, heran, seperti dia itu, orang yang menunggu keanehan. Karena itu, di sini dikatakan, janganlah heran, kamu harus dilahirkan kembali. Janganlah heran, ini bukanlah keanehan. Bukan keanehan. Bukan keanehan. Lalu bagaimana? Coba kita lihat ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia akan pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, kini dilahirkan kembali dari roh. Lalu bagaimana? Lalu apakah roh itu? Roh itu adalah kiasan dari angin. Bila kita mendengar baik-baik suara angin, dan angin tidak dapat kita lihat dengan mata, kita tidak tahu dari mana dia datang dan kemana perginya. Hanya terdengar suara. Tentu daun akan melambai. Melalui tanaman ini, kita dapat mengetahui bahwa angin bertiup. Tetapi tetap saja angin itu tidak dapat terlihat dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Kita tidak tahu. Begitulah semua manusia yang dilahirkan dari roh. Yang dilahirkan dari roh seperti mendengar suara angin. Suara terdengar, tapi dari mana dan kemana? Apakah masuk ke dalam diriku atau keluar dari diriku? Mengapa begitu? Firman Tuhan tercatat dengan Roh Kudus. Lalu kita harus bagaimana? Firman ini memuaskan. Di dalam firman ini berkata, dosa diampuni. Oh, dosaku diampuni. Begitulah. Lalu ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Apa maksud dari firman ini? Kita lihat Bilangan 21, Perjanjian Lama Bilangan 21 ayat 4-9, halaman 171.
halaman 171, bilangan 21, ayatnya yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tibro untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk Kanaan. Dalam perjalanan itulah selalu terjal, tidak ada makanan dan berbahaya. Mereka melawan Musa dan Allah berkata, "Supaya kami mati di padang gurun ini?" Maka tiba-tiba Allah dan ular tedung itu, bagaimana bentuk ular itu tidak tahu. Ular yang ada di neraka dan mungkin sejenis kobra yang hanya dengan sekali mematuk akan langsung mematikan. Ular-ular itu muncul dan menggigit orang-orang hingga mati. Mereka minta ampun dan menyesal. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah, dan Allah berfirman, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Di sini mendirikan sebuah tiang. Di sini seekor ular tedung." Ular itu memiliki 2 lidah. Lidahnya menjulur-julur, dan ini adalah seekor ular tedung. Musa, lalu firman Tuhan itu mengatakan bahwa apabila ada orang yang tergigit oleh ular itu dan melihat ular tembaga pada sebuah tiang, maka orang itu akan tetap hidup. Begitulah. Lalu di sini ada seseorang yang berdiri di atas tanah gurun itu, dan orang itu digigit oleh ular tedung, tetapi dia melihat ular tembaga yang ada di sebuah tiang itu, lalu dia hidup. Tapi ada juga seseorang berkata, hanya dengan melihatnya saja, basa-basi saja, tanpa melihat pun akan tetap hidup. Ini bukan obat yang jatuh atau cahaya, aku tidak mau lihat. Melihat ke bawah dan melihat luka pada dirinya, maka matilah dia. Kenapa begitu? Nah, bila melihat ular itu yang muncul, bukan cahaya atau obat yang jatuh, yang tidak akan menyembuhkan luka. Dengan jelas Allah berfirman, "Bila memandang ia hidup." Begitu katanya. Karena orang itu tidak percaya, maka firman itu tidak melihatnya, dan matilah dia. Lalu apakah dengan memandangnya begitu akan hidup? Orang ini tidak tahu bagaimana hidup. Hidup hanya untuk diri sendiri, tidak tahu bagaimana menyembuhkannya, sama sekali tidak tahu memandangnya. Setelah dia memandangnya, maka ia hidup. Lalu apakah artinya ini? Ular itu adalah perkataan Yesus. Karena Yesus telah memanggul dosa kita semua, menjadi takdir iblis mati di atas salib. Karena seluruh dosa kita dipanggulnya. Jadi bila kita memandang salib, maka akan hidup. Itulah maksudnya. Maka bagaimana hidup
Kalau aku mau mengetahuinya itu tidak boleh. Bila melihat seluruh Alkitab ini, saya melihat wajah-wajah orang. Kadangkala ada di hati manusia. Seharusnya berpikir hanya dengan memandang Yesus, dengan begitu hatinya menjadi bimbang. Apa yang ingin datang? Apa yang ingin datang? Dari kemarin, kita terus mendengarkan Alkitab yang merasakan menantikan hal-hal yang aneh. Berarti orang-orang itu adalah orang yang melihat dirinya sendiri. Orang yang melihat dirinya sendiri. Ikuti saya membacanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapakah anak domba itu? Karena berkata begitu, dosa dunia dihapus atau tidak dihapus. Tapi mengapa memanggul dosa? Kenapa harus menderita? Kita baca sekali lagi. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Apakah yang menghapus dosa selamanya dengan darah Yesus atau tidak? Hanya itu saja firman-Nya. Karena itu firman-Nya berarti sudah dihapus. Begitukah firman-Nya? Apakah belum dihapus? Mari kita baca sekali lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Di antara lansia di sini, mungkin Anda orang yang seperti ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan menantu saya. Dirinya tidak relevan. Karena mertua suka sekali marah pada para menantu. Keresahan ibu mertua adalah karena dosanya. Begitu pikirnya dan dirinya tidak relevan. Apakah Anda tidak demikian? Kita baca sekali lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan aku. Dia diremukkan oleh karena kejahatan aku. Bagaimana agar dosa itu hilang, tidak terlihat oleh mataku, dan siapapun tidak akan tahu? Firman hanya berkata seperti itu. Pasti jadi. Baca sekali lagi. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Firman itu kita percaya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh orang ini. Oh, Yesus mati di atas salib karena dosa-dosaku. Selesai sudah. Dengan bahasa Inggris, the end, yang artinya selesai. Berikutnya Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.
oleh Dia. Lihatlah, 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang ke dunia. Bukankah Yesus datang untuk menghukum? Kedatangannya untuk memberi hidup yang kekal. Kedatangan Yesus kembali yang kedua kalinya untuk mengadili dunia. 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk keselamatan. Dan Yesus akan datang kembali untuk mengadili dunia yang tidak percaya kepadanya. Maka sampai sekarang Yesus belum datang kembali. Sekarang kedatangan Yesus baru untuk keselamatan. Kita diminta percaya keselamatan. Lalu ayat 18, ikuti saya membaca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Walau kita tidak menerima hukuman, dan bila tidak diadili, apakah akan masuk ke surga atau ke neraka? Betul begitu? Yakin? Apakah jawaban itu betul? Yohanes 5 ayat 24. Kita membaca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lihat di sini, saat berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya adalah firman yang sangat penting. Barang siapa mendengar perkataanku, pertemuan kali ini, kemarin, dan hari ini terus mendengarkan firman Tuhan. Percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku adalah Allah. Orang yang mengutus Yesus adalah Allah Bapa. Allah mengutus Yesus dan mati di atas salib. Mengutus Yesus dan mati di atas salib dengan mengalirkan darahnya. Kemudian dalam 3 hari dibangkitkan. Ada seseorang yang sangat pandai, tetapi setelah mengenalnya ternyata orang pandai yang bodoh. Apa maksudnya? Yaitu, aku percaya Allah, tetapi tidak percaya Yesus. Begitu pandainya, hingga berkata percaya akan Allah, tetapi tidak percaya Yesus. Pandai, tetapi sangat bodoh. Ada orang-orang berdosa selalu mencari-cari Allah. Walaupun dicari kemanapun, tidak akan ketemu. Allah berada di langit dan manusia ada di bumi. Lalu bagaimana manusia dapat menemukan Allah? Oleh karena itu, Tuhanlah yang mencari manusia. Bukan manusia yang datang mencari Allah, melainkan Allah yang mencari manusia. Maka Yohanes 14, Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apabila tidak melalui Yesus, tidak bisa bertemu dengan Allah. Dan tidak bisa juga mencari Allah. Maka dari itu kita mesti melalui Yesus dan percaya kepada Allah. Bertemu dengan Yesus. Allah seperti itu. Allah itu mempunyai kasih yang luar biasa. Allah yang mengampuni dosaku. Allah yang menciptakan dunia ini. Bagaimana mengetahuinya? Yesus dapat berjalan di atas air, dapat menghidupkan manusia yang sudah mati, dapat menyembuhkan penyakit dengan satu kata saja. Angin bertiup dan ombak bergelombang, hanya dengan berkata sepatah kata, tenanglah dan menjadi tenang. Ya, Tuhan Putra Allah, melalui Yesus memang Tuhan yang menciptakan dunia. Melalui Yesus kita mengenal Allah yang sejati. Maka di sini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, artinya, orang yang percaya dengan bersungguh-sungguh.
Mari kita lihat di sini. Kemarin kita melaksanakan sesuai dengan kehendak Bapa. Apakah itu? Melalui putranya, setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Apa katanya? Dikatakan orang yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Ini merupakan berita yang sangat menggembirakan. Begitu kita dengar berita yang menggembirakan dan menyenangkan, serta membahagiakan, lalu ada di mana lagi? Orang yang percaya menerima hidup yang kekal. Kalau begitu, saya mempunyai hidup yang kekal. Begitulah jadinya. Karena percaya, Yesus menghapus dosa kita. Yesus kembali hidup. Sekarang Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kita baca bersama. Sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, maka tercatat di dalam buku kehidupan. Dari dalam maut pindah ke kehidupan, maka tercatat di dalam buku kehidupan. Bukankah seperti itu? Kita baca Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Kelahiran baru itu bukanlah hal yang aneh. Hidup yang kekal bukanlah hal yang aneh dan cukup baca Alkitab saja. Ikuti saya membacanya ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah Anda semua di sini telah mengenal Allah dan Yesus? Itulah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang kekal. Mengapa hidup yang kekal itu sangat sulit? Karena itu hidup yang kekal. Berikutnya Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 halaman 233. Kita mulai membaca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Keselamatan tidak timbul dari perilaku dan bukan dari perbuatan kita. Keselamatan tidak berhubungan dengan perilaku yang baik. Dan itu bukanlah menerima keselamatan. Jadi maksudnya keselamatan adalah anugerah. Apakah anugerah itu menerima uang lalu diberikan? Bila kita diberi uang, itu bukanlah anugerah. Anugerah itu diberikan karena anugerah itu tidak menerima uang. Keselamatan itu diberikan. Pemberian gratis yang sangat besar. Mari ikuti saya membaca. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Lalu anugerah apa yang dimaksud? Apakah berupa barang? Ini merupakan pemberian.
Boleh saya terima sekali, tapi keselamatan bukanlah barang seperti itu. Keselamatan itu bukanlah barang. Apa yang diterima keselamatan? Iman. Yang beriman yang diterima. Yang beriman yang diselamatkan. Karena beriman, seorang berpikir, aku harus percaya. Harus percaya. Aku harus percaya. Itu bukan iman. Membuat jadi merasa lega hati. Nasib kita dititipkan dan membuat jadi merasa lega hati. Itulah iman. Begitulah bila percaya mendapat keselamatan dan diberikan. Kita baca sebaris di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ikuti saya membaca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini banyak hal yang aneh. Yang pertama, saat ini coba Anda pikirkan dengan tenang. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Apakah hatimu percaya firman ini? Bagaimana menghidupkan orang mati? Saya percaya kalau Tuhan menciptakan alam semesta, tetapi Yesus dalam waktu 3 hari, apakah dapat dipercaya? Apakah itu tidak mungkin? Itu tidak bisa apa-apa. Kenapa begitu? Sampai sekarang tidak bisa menjadi juru selamatku. Dia mati. Yesus tidak dapat menyelamatkanku. Sampai mati, Yesus menghapus dosa saya, tetapi jikalau tidak bangkit, tidak akan bisa menjadi juru selamatku. Dia tidak bisa menjadi kehidupan baru. Karena itu, Yesus hidup kembali, merupakan hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bila membaca Lukas 24, setelah Yesus bangkit dan muncul di hadapan para muridnya, mereka semua ketakutan. Mereka pikir itu adalah hantu. Tetapi itu memang benar bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus, lihatlah tanganku. Ini aku. Dan lihatlah karena roh tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tubuh yang bangkit kembali itu terdapat daging dan tulang. Walaupun begitu tetap tidak percaya. Adakah padamu makanan di sini? Dan diberikanlah seekor ikan bakar dan dimakannya. Kejadian seperti itu dengan pasti dibuktikan kemudian di Bukit Zaitun naik ke surga. Karena Yesus itu hidup dan menyelamatkan kita sebagai juru selamat diri kita sendiri. Dia adalah juru selamat hidup. Lihat di sini. Dengan demikian Yesus, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebagai juru selamat, yang menyelamatkan aku adalah juru selamat. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini tertulis, dengan mulut orang mengaku. Kata mengakui dengan mulut. Mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan mati demi aku. Sekarang Tuhan hidup dan menjadi juru selamat hidupku. Itu harus diakui dengan mulut dan diselamatkan. Mari bersama-sama menundukkan kepala. Atas kehadiran Anda pada khotbah hari ini, kita telah mendengar firman ini, dan dengan pengampunan dosaku, dengan kesungguhan yang ada dalam hati, Yesus adalah juru selamatku. Orang percaya begitu dengan diakui di bibir saja, bukan dalam pengakuan itu diselamatkan. Tetapi kini saudara, kini aku pun diampuni. Penghapusan dosa yang dilakukan Allah telah menghapuskan semua dosaku. Bagi saudara yang yakin dan percaya, saya mohon berdiri. Tetaplah berdiri, dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang kudus. Tuhan, pada waktu ini, kami mau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tuhan yang memberikan aku keselamatan, yang mengampuni dosa-dosaku. Demi aku percaya Engkau telah mengalirkan darah-Mu. Di hadapan para saksi, kami yakin dan mengakui dan mengangkat tangan bahwa Engkau Tuhan. Yesus sangat bersuka cita mencari satu ekor domba yang hilang daripada 99 domba yang tidak hilang. Bapa, kami sangat bersuka cita pada saat dan menyambut dengan senang hati kembalinya anak yang sesat. Setiap kali memikirkan hal itu Bapa, dengan jujur kami berterima kasih. Kebenaran yang mengagumkan ini, kami mengucapkan terima kasih. Atas kebenaran ini kami mau bersyukur. Kalau tidak kami mengenal peristiwa yang dahsyat ini, dan bila mengakhiri hidup di dunia, bukankah hidup ini harus ke neraka seutuhnya? Tetapi kali ini, dan di dalam kesempatan ini, kami telah menerima firman-Mu. Orang yang menerima firman Tuhan adalah orang kudus. Saat mendengar firman-Mu, datanglah Roh Kudus, dan kami menjadi anak-anak Allah. Di saat ini Bapa, sambutlah banyak anak-anak-Mu. Saat yang indah ini, memikirkannya dengan tulus, mengucapkan terima kasih kepadamu. Mulai sekarang hidup ini adalah milik-Mu. Kau yang menjaganya dan melindunginya, agar kami tidak tergoda dan lulus dari cobaan iblis. Kami tahu Kau memimpin kami Tuhan. Biarkanlah kami melaksanakan firman-Mu, agar dapat hidup di masa depan di bawah pimpinan-Mu. Kini sebagai orang Kristen, apa yang akan kami bawa dalam hidup baru ini? Kami akan mempelajari hidup beriman dan sifat Kristiani di dalam firman-Mu sampai hari kedatangan-Mu Tuhan. Agar dapat hidup baru yang indah, berkatilah kami Tuhan.
Selama beberapa hari, kami telah diberi kesempatan mempelajari firman-Mu. Selama itu juga ada yang mendengarkan firman-Mu, masih belum bisa menyadarinya. Bagi hati yang tidak mempercayai keselamatan, berilah belas kasihan-Mu Bapa, dan roh-roh itu dan hatinya yang mengabaikan firman-Mu. Bukakanlah hati mereka supaya dapat menerima apa yang Tuhan katakan dengan tulus dan rendah hati. Tuhan, tolong bangunkan kesadaran mereka. Pada waktu yang tersisa ini, kiranya Engkau tolong membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.